Melanie akhirnya berlari dan sejajarkan langkahnya dengan Neta. Habis ini mau kemana? Neta menoleh ketika mendapati Melanie telah melangkah di sampingnya. Anterin gue balik ke resto tadi. Terus habis itu mau kemana? Tanya Melanie mengenyit. Ya kan gue bawa mobil sendiri tadi. Nggak mau main ke rumah Melanie nggak? Next lah Mel. Kebetulan gue masih ada kerjaan nih malam yang harus diselesaikan. Jawab Neta membuat Melanie menghela nafas. Mengurungkan niatnya untuk berkenalan lebih jauh gadis itu. Oke deh. Kemudian Melanie akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Neta. Thanks. Neta kembali tersenyum. Lalu lengan kirinya telah menggerak menggandeng pundak Melanie. Sedikit berposisi ke atas. Melanie membalas senyuman Neta lalu tak mempermasalahkan apa yang dilakukan kepadanya. Toh, juga sesama cewek tak apa-apa saling pelukan gini. Benak Melanie saat ini. Di tempat berbeda, masih duduk di ruang kerjanya, Eka masih membaca satu persatu nama para korban bencana alam di kota Palu yang menurut info yang ia dapatkan. Nama-nama ini berulah 30% saja dari perkiraan korbannya meninggal di sana. Meski belum menemukan nama Neta di list tersebut, Eka masih saja khawatir dan ketakutan akan kondisi Neta saat ini. Ia benar-benar tak tahu lagi harus berbuat apa saat ini. Eka terdiam mengingat kenangan bersama gadis itu selama ini. Sejak kecil mereka bersama-sama menghabiskan waktu baik di rumah, di luar rumah maupun di tempat bermain. Pokoknya, mereka terpisah ketika Eka telah dikirim oleh sang ayah ke luar negeri untuk melanjutkan S1-nya kala itu. Eka benar-benar merasa kehilangan Neta saat ini dan baru menyadari betapa berharganya sosok Neta di sisi Eka. Eka tak memungkiri jika ia menyayangi dan juga mencintai. Walaupun Eka sampai saat ini masih belum yakin seperti apa kelanjutan hubungan mereka nantinya. Yang setidaknya untuk saat ini biarlah dia bahagia bersama gadis itu. Toh juga Pak Wira ayahnya tak pernah mempermasalahkan akan hal ini. Neta benar-benar mencintai Eka dan Eka juga yang awalnya tidak pernah menyangka mereka bisa seserius ini. Bahkan hubungan mereka sudah semakin jauh. Belum lagi Neta yang selalu memanjakannya ketika berada di rumah. Sungguh tak mampu Eka bayangkan jika hal itu tak lagi ia bisa dapatkan dari seorang Neta. Hari ini, semuanya masih saja belum ada kejelasan tentang kondisi Neta seperti apa. Keberadaan Neta di mana membuat hatinya mulai menangis. Sungguh-sungguh, Eka merasakan sebuah penyesalan tentang semuanya. Ini salah dia. Ya, andai saja dia mengetahui Neta akan pergi keluar pulau, maka Eka pasti akan menemaninya. Hatinya masih menangis mengingat semuanya. Eka mengingat kalimat yang diucapkan Neta selama ini, di mana gadis itu sangat sayang kepadanya. Sangat cinta, dan bahkan Neta telah berucap akan bersedia jika nyawanya menjadi taruhan untuk keselamatan Eka. Semua itu, apakah sebuah tanda dan juga firasat bahwa akan ada kejadian yang bakalan menimpanya ataupun menimpa orang terdekatnya? Eka kini memandang foto Neta di layar ponselnya, membuka kenangan-kenangan mereka yang dimana beberapa momen sempat terambil foto dan tersimpan di memori ponsel Eka. Sebuah senyuman yang makin membuat hati Eka menjadi sakit, membuat tubuhnya bergidik makin ketakutan. Sayang, kamu di mana? Gumamnya, dan tampak kedua matanya telah berkaca-kaca. Ingatannya kembali lagi ke saat-saat bersama dengan Neta di dalam kamarnya. Kamar yang telah menjadi saksi kemesraannya. Melepaskan semua perasaannya dan bahagianya bisa membuat gadis itu mencapai meski tanpa melakukan hubungan. Masih sangat terasa kelembutan yang ia dapatkan dari gadis itu. Sentuhannya, kasih sayangnya, perhatiannya.
Mengingat semua itu membuat tubuhnya bergetar. Eka mencoba menahan rasa sedih yang menghinggapinya. Namun, ia adalah seorang manusia biasa yang tidak akan pernah kuat menahan semuanya. Ia merindukannya. Eka mengusap wajahnya. Bahunya pun telah bergetar. Dengan wajah tertutup dua telapak tangannya, isakan itu terdengar. Ya, pria itu menangis. Dan kali ini benar-benar menangis sepenuh hati. Suaranya penuh kedukaan dan kesakitan. Duka yang membuat bahunya berguncang dengan keras. Ia tak tahan lagi. Sangat sakit. Yang ia rasakan, ia tertunduk lalu. Eka rapuh dan kini yang tidak ia tampakkan di depan semua orang. Berkali-kali ia menarik rambutnya sendiri, memukul-mukul dadanya karena kesakitan ini. Sangat-sangat menyesal dengan semua ini. Andai saja, jika diberikan kesempatan kedua bertemu dengan Neta, maka ia berjanji akan melakukan semuanya demi Neta. Apapun itu, demi kebahagiaan gadis itu. Bahkan hal terburuknya jika Neta menginginkan dinikahi secepatnya, maka Eka akan melakukannya, meninggalkan semua kehidupan dengan yang lain, dan memilih untuk bersatu dengan Arneta. Kekasih kecilnya, ratu yang akan menemaninya di kemudian hari. Semua impiannya semoga saja bisa tercapai sesuai dalam doanya yang baru terucap dalam hati pria itu. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.